Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Iya, jazakillahu khairan Ibu Sisi, Ibu Miranti dan Ibu Rima masih menyimak ya, Insya Allah ya. Iya, Taib. Ustaz. Ibu-ibu rahimakumullah, Allah di sini berfirman, dan katakanlah kepada perempuan, ini semuanya, ya perempuan semua yang beriman kepada Allah, agar mereka menjaga pandangannya. Ibu-ibu rahimakumullah, yang disuruh menundukkan pandangan itu bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya pria saja, tetapi perempuan juga. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, apalagi kita sekarang lagi zamannya tren apa namanya drama Korea, ya ibu-ibu ya. Kadang opa-opa ini wajahnya menjadi fitnah untuk sebagian kaum muslimah. Padahal ibu-ibu rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa artis-artis Korea itu wajahnya nggak seperti itu aslinya. Ya, mereka semuanya rata-rata ada melakukan operasi plastik, ya, sehingga jangan sampai tertipu. Dan mudah-mudahan ibu-ibu dan juga keluarga serta anak-anak perempuannya atau bahkan anak laki-lakinya terhindar dari fitnah drakor ini ya. Karena ini udah masif sekali, bahkan menyerang di kalangan umahat-umahat yang aktif dalam pengajian, ya, sampai nonton berseri-seri, ya, begitu. Bahkan banyak juga anak-anak pondok ketahuan yang perempuan menyimpan foto-foto artis-artis Korea. Na'udzubillah. Dan juga mereka memelihara kemaluannya. Ini sudah pasti ya, ibu-ibu ya. Dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Ya, ya ini apa ibu-ibu? Wajah dan telapak tangan. Ya, karena wajah itu memang khilaf di kalangan para ulama. Namun yang saya yakini kebenarannya saat ini adalah wajah wanita, wajah perempuan itu bukanlah aurat dan kedua telapak tangannya. Nah, batas telapak tangan itu sampai tulang yang menonjol, Ibu ya. Kan ada tulang kita tuh yang pergelangan ya, Bu ya. Tulang pergelangan yang menonjol, nah itulah batas telapak tangan. Sampai di situ. Nah, ibu-ibu ini biasanya kadang-kadang suka lalai. Kalau pakai gamis, lengan panjang, kadang-kadang sampai hastanya lengan bagian atasnya itu tersingkap. Ya, ini ibu-ibu hati-hati ya. Jangan sampai kita kurang aware dengan aurat kita sendiri. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini batasan minimal ibu-ibu. Batasan minimal seorang wanita dia menutup auratnya, memakai kerudung yaitu sampai di perutnya. Jadi di bawah perutnya itu ya, hingga menutupi dadanya. Adapun yang afdol adalah jilbabnya menutupi seluruh tubuhnya. Ya maksimal atau minimal itu sampai betisnya, ya sampai bawah pahanya. Dan yang paling afdol adalah ibu-ibu rahimakumullah walaupun dadanya tertutup, tetapi mohon maaf bokongnya juga tertutup oleh jilbab. Iya, begitu.
Dan kemudian Allah berfirman, ya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka. Ya, hukum asalnya ibu-ibu, suami kita ini boleh melihat kita aurat semuanya, ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, semuanya boleh, kecuali. Nah, ini pengecualian ibu-ibu ya, kecuali kepada siapa? Kepada ayah mereka atau mertua mereka, ayah mertua maksudnya, atau anak-anak putra atau anak laki-laki mereka, putra-putra suami mereka. Maksudnya putra-putra suami ini ibu-ibu paham nggak? Putra-putra suaminya paham nggak ini ibu-ibu? Putra sambung gitu ya maksudnya. Nah, jadi misalkan ada duren nih ibu ya, duda keren nikah sama gadis. Nah, duda keren nih, mohon maaf bahasanya bercanda nih biar nggak ngantuk. Nah, duda ini bawa anak laki-laki. Nah, itu mahram kita. Karena di antara penyebab mahram itu adalah pernikahan. Jadi, anak bawaan dari suami kita atau sang suami adalah mahram bagi istri. Atau saudara-saudara laki mereka, abang atau adik laki-laki. Putra-putra saudara laki-laki mereka, keponakan. Keponakan dari saudara laki-laki atau putra-putra saudara perempuan mereka, keponakan dari saudari perempuan mereka, atau para perempuan sesama kaum muslimah, sesama Islam, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Hamba sahaya, ma'ruf ya ibu-ibu ya, tapi di zaman sekarang tidak ada, ya. Dan Islam, ibu-ibu rahimakumullah, sebenarnya adalah agama yang memotivasi untuk membebaskan hamba sahaya. Walaupun boleh ya, kita punya hamba sahaya itu boleh, tapi kita dimotivasi untuk melepaskan atau memerdekakan hamba sahaya. Atau para pelayan laki-laki yang sudah tua, yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan. Ya. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah, jadi maksudnya ibu-ibu rahimakumullah, aurat kita ini semua ya, aurat-aurat yang besar, ya, ibu-ibu paham maksudnya aurat besar ya, itu hanya boleh dilihat oleh suami kita, ayah kita, atau orang-orang, person-person tadi yang disebutkan di dalam ayat 31 ini, itu adalah batasannya kalau ibu-ibu pakai daster. Ibu-ibu pakai daster, lengan atasnya ketutup, sampai daster yang sampai tumit ya, atau bawah tumit. Nah, ya Bu ya. Jadi jangan mentang-mentang sama abang kita, sama adik laki-laki kita, sama mertua kita pakai baju semayaan ya. Ini nggak boleh ibu-ibu ya. Ini bukan adab muslimah yang baik ya, begitu. Nah, Ustadz, kalau misalkan tadi para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan itu boleh. Ya, Allah yang mengatakan boleh. Tapi mungkin ya di zaman sekarang kan zaman fitnah ibu-ibu ya. Kalau di rumah ibu-ibu ada tukang kebun yang sudah tua renta, hendaknya kita juga tetap menjaga aurat kita. Ya, begitu. Nah, jadi ibu-ibu banyak yang salah paham mentang-mentang, oh ini mahram, akhirnya pakai bajunya asal-asalan, atau mohon maaf pakai yang lengan atasnya tuh kebuka gitu ya, atau sampai dadanya terlihat sebagian ya. Ini tidak boleh ibu-ibu ya. Itu kecuali di hadapan suami. Bahkan anak kita, apalagi anak-anak ibu yang sudah balik ya, ini dihindari ya. Jangan sembarangan kita pakai baju di depan anak-anak laki-laki kita ya. Dan tadi Allah Subhanahu wa taala ya setelah menerangkan batasan-batasan tersebut, maka Allah menutup ayat ini dengan, dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasannya yang mereka sembunyikan. Maksudnya ibu-ibu jadi perempuan tuh nggak boleh caper ya, ibu-ibu nggak boleh caper ya, nggak boleh salting ya, nggak boleh gimana ya, lebay lah kasarannya begitu ya. Jadi perempuan itu memang harus tadarru, harus khusyuk ya. Ciri-ciri perempuan muslimah itu khusyuk ya.
kalau ada laki-laki ajnabi yang bukan mahram ketika melihatnya perempuan ini seperti berwibawa, seperti perempuan yang menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menutup ayat ini dengan apa? Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, apabila kita belum sampai ilmunya ya hingga hari ini, maka yang sudah berlalu kita taubati. Kita pernah melakukan mengumbar aurat misalkan, kita taubat ya. Kita kurang sempurna dalam menutup aurat, ya kita bertaubat kepada Allah. Ya, seperti itu. Maka hendaklah ibu-ibu menjaga auratnya dan di antara sifat pakaian yang syar'i itu ibu-ibu rahimakumullah adalah menutup seluruh aurat perempuan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pakaiannya tebal, tidak membentuk aurat-aurat kita, tidak membentuk lekukan-lekukan tubuh kita. Ya. Lalu apa bahannya itu tidak apa sih ibu-ibu kalau zaman sekarang tuh bahan apa namanya ibu yang spandex ya, itu spandek ya. Itu spandek itu kan ngepres gitu ya, jadi membentuk ya. Ini hati-hati, apalagi ibu-ibu nih mau lebaran beli baju bahannya diperhatikan ya. Ustaz, kalau warna ada batasan ya? Tidak ada ya. Perempuan boleh pakai warna apa saja ya, kecuali warna putih ibu-ibu, kecuali warna putih. Warna putih ini kalau di Timur Tengah ini khusus buat laki-laki. Kalau di Indonesia, wallahu a'lam, mungkin kita sering lihat ibu-ibu pakai baju warna putih, mungkin tidak masalah. Tapi pada umumnya ibu-ibu, warna putih itu warna yang menerawang. Hendaknya kita berhati-hati ketika kita mengenakan baju warna putih, dicek nerawang apa enggak begitu. Iya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.